Oke guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Dan di video kali ini kita sedang memantau kandang si Legend ya. Nah, ini bukan penjodohan, tapi ini adalah perawatan murai batu ataupun indukan yang sedang sakit ya. Nah, jadi kemarin malangnya indukan ataupun pasangan dari si Legend ini mengalami lemah gitu ya, seperti tidak sanggup untuk terbang. Dan ternyata benar, saya tangkap ada pecahan telur di bagian bokongnya. Nah, saya sempat kaget apakah pecahnya di dalam atau sudah di luar gitu ya. Tapi yang pastinya cangkang telurnya itu nyangkut di bulu-bulu bagian duburnya ya. Nah, dan kondisinya sangat lemah sekali, tidak bisa terbang dan tidak bisa lompat jauh ya. Lompatnya maksudnya jauh, bukan lompat jauh ini ya, atletik ya. Nah, sekarang saya tetap satukan dengan si Legend, tapi dengan catatan ini saya sekat menggunakan kandang kecil seperti ini. Nah, jadi sudah saya berikan, sudah saya tangani juga. Saya kasih obat Super N dan Ebot Fit ya, yang Ebot Fit berfungsi untuk multivitamin dan Super N adalah obatnya gitu ya, supaya lekas sembuh. Nah, sekarang pakan yang saya berikan itu adalah ulat Hongkong dan juga jangkrik ya. Nah, di sini mungkin banyak bertanya, Mas, kenapa burung dalam kondisi seperti itu malah dikasih ulat Hongkong? Nah, jadi singkat cerita, kenapa saya kasih ulat Hongkong? Karena kondisi tubuhnya yang memang sudah kurus ya. Sebenarnya ulat Hongkong ini adalah pakan ataupun makanan yang bertolak belakang dengan kondisi si murai batu ya. Yang mana kenapa kok bertolak belakang? Karena jika si indukan ataupun murai batu dalam kondisi egg binding ataupun kegemukan ataupun tidak bisa mengeluarkan telur, itu dilarang, sangat dilarang menggunakan ulat Hongkong ya. Nah, tapi di sini saya tidak berdasarkan itu, tapi saya melihat kondisi tubuh indukan ya, yang sekarang kondisinya semakin lemas dan juga kondisi tubuhnya kurus sekali ya. Maka dari itu saya ambil tindakan pemberian ulat Hongkong, karena ulat Hongkong juga gampang dikonsumsi si murai batu. Kalau jangkrik itu dalam kondisi indukan seperti ini nih ya. Nah, kalau kondisi lemas dia sulit untuk menghancurkan jangkrik-jangkrik tersebut ya. Kalau ulat Hongkong ini dia sekali kunyah langsung telan ya. Jadi seperti itu. Itu makanya alasan saya memberi ulat Hongkong. Dan juga kondisi tubuhnya ini sangat kurus sekali ya. Jadi sangat memungkinkan kalau kita beri pakan yang kadar lemaknya kurang, otomatis bobot tubuhnya juga tidak akan bertambah, akan seperti itu terus ya. Nah, nanti juga ini akan saya bantu dengan fur ya, karena burung ini juga sebelumnya mau makan fur gitu ya. Nah, jadi di sini kita ambil kesimpulan bahwasanya setiap masalah itu kita harus lihat dulu masalahnya di mana, dan kemudian lihat dulu kondisinya seperti apa ya. Tidak semua masalah itu ditangani dengan hal yang sama, tapi bisa saja berbeda jika suatu kondisi ataupun misalkan seperti tadi tubuhnya kurus gitu ya. Nah, itu kita harus berubah ataupun beda dengan masalah yang harus diselesaikan ya. Nah, jadi maka dari itu indukan ini
saya berikan gula rongkong supaya lebih cepat lagi pemulihan dan juga bobot tubuhnya cepat bertambah. Ini dia. Nah, jadi kemarin sudah saya sempat cek juga ke dalam, bahwasanya indukan ini sudah nelur 1 buah di dalam glodok sini ya. Karena kemarin kan kita udah panen anakannya, sekarang udah bertelur 1 dan sebenarnya 2 dengan telur yang pecah di bokongnya kemarin ya. Jadi telur tersebut hancur ya, udah terbelah 2, tapi dalam kondisi cangkangnya bagus, kemudian isi dalamnya itu udah keluar, sehingga karena udah pecah tadi lengket di bulu-bulu bagian duburnya. Saya bingung juga, saya pikir awalnya dia ini egg beading pecah di dalam kemudian dipaksa keluarkan. Nah, tapi kalau sebenarnya kondisi pecah di dalam itu nggak bisa berbentuk cangkang lagi gitu ya. Dia udah, cangkangnya udah hancur. Ini masih seperti pecahan telur murai batu yang menetas. Anda mungkin tahu. Nah, jadi seperti itulah guys, kondisinya. Nah, maka dari itu saya pastikan bahwasanya ini mungkin dia tidak sanggup, memang keberatan ya pakannya, telurnya, sehingga dia bertelur di bawah dan nggak sanggup naik ke atas sana, dan kemudian pecah di bawah situ. Dia mungkin masih kecapean, akhirnya karena dia prosesnya masih di situ aja, akhirnya lengketlah di bagian duburnya. Nah, itu masih dugaan sementara ya. Cuma kemarin juga saya cek kondisi duburnya itu bagus ya, nggak ada tanda-tanda pembengkakan ataupun seperti kotor dan sebagainya. Bagus, hanya saja tadi cangkangnya lengket di bagian telur. Nah, jadi faktornya mungkin banyak sekali ya, kenapa kok indukan ini bisa seperti itu. Yang pertama mungkin dari makanan ataupun pakan yang dikonsumsi si indukan ini tidak bagus ataupun tidak layak lagi ya, bisa dikatakan kadaluarsa lah untuk manusia gitu ya. Nah, mungkin kalau di burung ini sudah busuk atau tidak bagus lagi. Nah, karena beberapa hari sebelumnya itu saya sempat berikan kroto yang lumayan lama ya, mungkin dari sana juga ya. Saya juga sudah agak ragu kemarin ngasihnya, tapi gimana lagi, karena nggak ada kroto, saya coba juga karena baunya juga agak segar gitu ya. Nah, mungkin dari sana sumber dari permasalahannya ya, karena mungkin setiap murai batu ini kan mempunyai daya tahan yang berbeda-beda ya. Mungkin di saat itu indukan ini dalam kondisi kurang baik ya, ditambah lagi mengkonsumsi pakan yang kurang baik lagi pula, akhirnya seperti itulah yang terjadi. Nah, tapi alhamdulillahnya untuk indukan-indukan lain ini sehat walafiat dan semuanya juga aman. Hanya ini saja ya, mungkin dikarenakan kondisinya dia lagi mengandung kemarin ya, taruhlah hamil seperti itu, jadi kondisi tubuhnya lemah dan ditambah dengan pakan yang tidak sehat. Nah, jadi di sini juga kita dapat pelajaran bahwasanya berilah pakan-pakan yang seger, sehat ya, supaya murai batu kita juga menghasilkan yang sehat-sehat gitu ya, telur ataupun anakan yang diproduksinya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Jika ada salah, saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Saya kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.